Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang ontologi dalam Islam yang beranggota 1. Indah Aprilia Retnoni, 2. Nanda Yuliantika, 3. Herlin Syahdina Lubis. Saya akan menjelaskan tentang A. Ontologi dalam Islam. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, os yang bermakna keberadaan, dan logos yang bermakna teori. Ontologi merupakan bagian dari metafisika yang merupakan bagian dari filsafat dan membahas teori tentang keberadaan seperti makna keberadaan dan karakteristik esensial keberadaan. Tidak seperti sains barat yang menilai bahwa dunia material sebagai satu-satunya sumber ilmu. Filsafat ilmu dalam Islam menjelaskan bahwa sumber-sumber ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber ilmu kewahyuan dan alam sumber ilmu-ilmu empirik. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sumber keagamaan Islam, Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa Allah memiliki nama-nama Al-Asma, Al-Husna, antara lain Al-Alim dan Al-Hakim. Keberadaan dua nama tersebut dalam kitab suci umat Islam menguatkan doktrin epistemologi Islam bahwa sumber dari segala sumber ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmunya dan kebijaksanaan darinya harus menjadi skala prioritas bagi umat Islam dalam rangka mencari dan mengembangkan keilmuan dalam Islam. 2. Wahyu ilahi. Dalam epistemologi Islam, wahyu ilahi yang termanifestasi dalam Al-Quran dan hadis menjadi salah satu sumber ilmu dalam peradaban Islam. Ulama membagi wahyu menjadi dua jenis, wahyu mathul atau Al-Quran dan wahyu ghairo mathul atau hadis nabawi dan hadis qudsi. Menurut Khatib, wahyu jenis pertama adalah wahyu yang terbaca dan yang disusun secara rapid dan mengandung nilai mukjizat. Sedangkan wahyu jenis kedua adalah wahyu yang diriwayatkan, yang diambil tanpa susunan dan mengandung nilai mukjizat. 3. Alam. Dalam epistemologi Islam, alam menjadi salah satu objek talaah ilmu dan sumber ilmu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wahyu ilahi. Al-Quran dan hadis menginformasikan bahwa alam terdiri atas dua pembagian utama, alam spiritual gaib dan alam material syahada. Meskipun sesungguhnya ada banyak tingkatan dalam susunan alam, dalam karya-karya filsuf Muslim telah dijelaskan bahwa alam bersifat majemuk dan tidak seperti kaum materialis dan ateis yang menilai bahwa dunia material atau fisik sebagai satu-satunya alam dan realitas sejati, sedangkan alam spiritual hanya bersifat fata morgana. Al-Quran menyebutkan bahwa pencipta langit dan bumi tidak sia-sia. Seluruh kejadian mengikuti suatu jalur alami untuk periode tertentu yang sebelumnya sudah ditentukan, dan keseluruhan proses penciptaan dan perjalanan seluruh kejadian di dalam alam mengikuti suatu perhitungan dan ukuran yang sesuai. Kesimpulannya 1. Ontologi merupakan bagian dari metafisika yang merupakan bagian dari filsafat dan membahas teori tentang keberadaan, seperti makna keberadaan dan karakteristik esensial keberadaan. 2. Dalam sumber keagamaan Islam, Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa Allah memiliki nama-nama Al-Asma, Al-Husna, antara lain Al-Alim dan Al-Hakim. Ulama membagi wahyu menjadi dua jenis, wahyu mathul atau Al-Quran dan wahyu ghairo mathul atau hadis nabawi dan hadis qudsi. 4. Alam menjadi salah satu objek telaah ilmu dan sumber ilmu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wahyu ilahi. Kata alam disebut Al-Quran dan hadis dalam bentuk majemuk, Al-Alamin sebanyak 73 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian makalah yang dapat kami buat. Kami menyadari akan keterbatasan pengetahuan kami dalam pembuatan makalah ini. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi sempurnakan makalah kami selanjutnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan makalah yang kami buat ini.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.